Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu dan salam sehat selalu. Besar harapan saya di mana Tuhan Yesus selalu menjaga dan memberkati kita semua. Hari ini kita akan mengadakan ibadah perjamuan kudus di awal bulan Oktober untuk mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Mari saudara siapkan hati kita untuk memasuki ibadah pagi hari ini. Kita saat teduh sejenak. Pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara segala isi ciptaannya, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Haleluya, amin. Mari saudara, siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa bertemu kembali di ibadah online kita pada minggu pertama di bulan Oktober. Mari saudara, kita mau mempersiapkan hati kita mau memuji Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita akan membacakan Mazmur yang terdapat di dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara, mari kita menaikkan pujian kita di dalam 2 bulan terakhir, di mana puncak tsunami pandemi, saya mengalami hal yang sangat berat dalam hidup ini, di mana saya kehilangan 2 orang saudara yang sangat saya kasihi, tapi saya percaya Tuhan punya rencana yang lebih indah buat mereka berdua. Dan saya bersyukur Tuhan tetap memeliharakan kita semua. Mari kita naikkan pujian. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat aku tak mengerti dalam hidup, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang kuat lewati semua. Engkau pertolongan, tempat harapanku. Tuhan
hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan dan juga untuk menyambut perjamuan kudus.
Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, setelah kami memuji dan menyembah Tuhan, tibalah saatnya kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Bersabdalah lewat hamba-Mu, urapi dia dengan kuasa darah-Mu, dan bukalah hati kami semua yang mendengar, supaya kami mengerti dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Mari kita menyimak pembacaan firman Tuhan ini. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, Ia layak kau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali. Saudara, di Kapernaum ada seorang perwira yang tidak disebutkan namanya. Perwira itu berasal dari Romawi. Seperti diketahui, bangsa Romawi menjajah bangsa Yahudi waktu itu. Dan ada kebencian di antara kedua bangsa itu. Perwira itu berpangkat centurion, terlihat dari bahasa aslinya. Yang berarti perwira itu membawai 100 prajurit atau 1 batalion dan mempunyai kuasa. Biasanya seorang perwira menjaga jarak dengan orang-orang Yahudi. Tetapi di kalangan tua-tua Yahudi, perwira itu sangat dikenal karena ia salah seorang donatur bagi pembangunan sinagoge pada waktu itu. Tentu perwira itu termasuk orang kaya. Perwira itu mempunyai seorang budak atau pembantu. Dan menurut bahasa aslinya, budak itu masih muda, di bawah 18 tahun. Perwira itu sangat menyayangi pembantu itu. Terlihat ketika pembantunya sakit keras, yaitu sakit lumpuh dan hampir mati, menurut Matius 8 ayat 6. Kemudian perwira itu minta tolong tua-tua Yahudi untuk memohon pertolongan Tuhan Yesus yang pada waktu itu sedang ada di kota Kapernaum. Mengapa pembantu yang masih muda itu disayangi perwira tersebut? Saudara, saya percaya pembantu itu bekerja rajin, jujur, dan tunduk kepada Tuhannya, sehingga tuannya itu sangat menyenangi pembantu itu. Lagi pula, menurut Pulpit Komentari halaman 181, ada kemungkinan besar pembantu itu pernah memberitakan Injil kepada perwira itu, sehingga perwira itu mengenal Yesus Kristus.
Ternyata perwira itu sudah mengenal dan percaya Yesus akibat pemberitaan Injil Sang Pembantu yang membuat perwira itu mempunyai iman percaya. Yang kedua, kasih dan kerendahan hati. Ini terlihat dari tindakan dan perkataan sang perwira. Waktu Yesus memasuki kota Kapernaum, perwira itu meminta tolong kepada tua-tua untuk bicara kepada Yesus untuk menyembuhkan pembantunya. Sangat janggal sekali kelakuan perwira Romawi ini, karena beliau bisa saja membiarkan pembantunya sakit dan meninggal, tetapi tidak. Perwira itu sangat mengasihi dan mau menolong pembantunya ini. Ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Tanpa pengenalan kepada Yesus, tidak mungkin perwira itu mempunyai kasih yang sedemikian kepada pembantunya, sehingga ia mau minta tolong kepada tua-tua. Ia menyadari sebagai orang yang bukan Yahudi, ia tidak layak untuk datang langsung kepada Tuhan Yesus. Jikalau orang percaya mengenal Yesus dengan benar, tanda pertama seharusnya seperti perwira tersebut, yaitu ada kasih di dalam tindakannya sehari-hari. Ia tidak membeda-bedakan status dan diskriminasi. Ia sendiri turun tangan meminta tolong tua-tua Yahudi. Dan bukan hanya itu saja, ia memberikan uangnya untuk membantu pembangunan sinagogi atau gereja orang Yahudi. Mendengar hal itu, Yesus tergerak untuk menolong pembantu dari perwira tersebut. Kemudian Yesus ingin mendatangi rumah perwira tersebut. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ketika Yesus tidak jauh dari rumah perwira, perwira itu mengutus sahabat-sahabatnya untuk mengatakan, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Saudara, perkataan sang perwira menggambarkan bagaimana ia memandang Yesus sebagai orang yang terhormat, punya kuasa dan kedudukan tinggi. Itu dilihat dari sisi pengalaman kehidupan pekerjaannya sebagai perwira dan kehidupannya. Ia memandang Yesus. Ia memandang Yesus sebagai seorang yang mempunyai otoritas penuh, yaitu jenderal di atas jenderal. Dan perwira itu tahu bahwa Yesus yang berotoritas mempunyai kuasa. Kuasa apakah itu? Kuasa atas segala kehidupan, atas segala alam, penyakit, bahkan segala malaikat di alam roh. Mengapa demikian? Perwira itu percaya otoritas Yesus hanya dengan perkataan saja dapat menyembuhkan hambanya, walaupun dari jauh. Dari mana iman perwira itu yang luar biasa timbul? Saya percaya kemungkinan besar perwira itu mendengar pertama dari hambanya yang sakit, kedua dari tua-tua Yahudi, ketiga juga dari sahabat-sahabatnya. Karena mereka mungkin seringkali bercakap-cakap dan berkomunikasi. Iman perwira itu timbul dari pendengaran akan firman yang diucapkan oleh mereka. Sungguh luar biasa. Jika kita semua seperti perwira itu, setelah mendengar firman kemudian dipraktekkan, otoritas Yesus yang begitu besar membuat sang perwira merasa tidak layak untuk menghadap kepada Yesus. Makanya saudara, dia minta tolong tua-tua Yahudi dan sahabatnya untuk menemui Yesus dan minta tolong. Karena perwira itu sangat rendah hati dan dia memandang dirinya tidak layak di hadapan Yesus. Di sini saya melihat ada iman, ada kerendahan hati, dan ada kasih karena ia sangat mengasihi pembantunya. Melihat dan mendengar hal itu, Yesus sangat heran dan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini
tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Dari Matius 8 ayat 10b. Akhirnya Yesus pun berkata bahwa jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai. Maka saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara, respon Yesus begitu kagum dengan iman perwira tersebut. Padahal perwira tersebut bukan seorang Yahudi. Saya teringat, saudara, dengan kisah ketiga orang Majus yang bukan orang Israel. Ia mendengar dan melihat bintang besar. Dari legenda, pada zaman itu mereka percaya ada seorang raja besar akan lahir. Kemudian ketiga orang Majus itu sepakat mencari sang raja, walaupun mereka tidak tahu di mana tempatnya. Ketiga orang Majus itu dengan sangat yakin akan menemukan sang raja yang baru lahir. Ini terbukti mereka sudah mempersiapkan persembahan emas, mur, dan kemenyan, walaupun mereka tidak tahu keberadaan sang raja itu lahir. Akhirnya mereka menemukan walaupun banyak tantangan. Ternyata kekristenan dimulai dari mendengar, mengerti, dan melakukannya dengan setia. Ketika kita hanya mendengar dan mengerti, kita tidak akan mengalami mujizat dan pemulihan lainnya. Bahkan kita bisa menjadi sombong karena pengetahuan itu. Saudara, diperlukan keberanian seperti perwira itu untuk datang kepada Yesus walaupun ia merasa tidak layak. Tetapi harus diingat, awalnya seseorang harus membaca dan mendengar firman Tuhan lebih dahulu. Ada banyak orang yang sudah membaca atau mendengar firman Tuhan, tapi tidak mengalami apa-apa. Mari kita perbaiki cara membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kalau Anda sudah membaca dengan rajin, kita harus perbaiki supaya kalau kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, sampai ketemu dengan Tuhan Yesus. Bagaimana tanda-tandanya kita bertemu dengan Tuhan Yesus saat membaca, merenungkan firman? Renungkan firman Tuhan sampai Anda mendapat satu ayat atau kata yang membuat Anda sungguh tergerak hatinya. Kadang-kadang pembacaan dan perenungan ini memerlukan waktu untuk bisa mendapatkannya. Memang sulit diceritakan, tapi Anda harus belajar mengalami sendiri. Minta tolong Roh Kudus memimpin Anda dalam perenungan firman-Nya. Saya percaya Anda akan menemukan sesuatu yang luar biasa seperti perwira tersebut dan ketiga orang Majus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami belajar dari sikap seorang perwira, walaupun dia bukan dari kalangan Yahudi. Dari mendengar mungkin dari hambanya bahwa Yesus adalah sang raja yang berkuasa, dia percaya dengan tindakan untuk menolong hambanya itu. Tuhan, ajarkan kami bukan hanya mendengar firman, tapi mengerti dan melakukan firman dalam kehidupan sehari-hari, sehingga membuat kami sungguh-sungguh mengenal dan mengalami Kristus. Tuhan, jamah kami semua yang mengalami mungkin dalam pandemi ini hal-hal yang sulit. Kami percaya di dalam firman-Mu ada kuasa yang membebaskan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri. Pagi ini kita akan menikmati sakramen perjamuan kudus. Saya mau ingatkan, perjamuan kudus diterima hanya oleh orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang mati dan bangkit untuk kita semua. Mari siapkan roti dan anggur yang telah Anda siapkan. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, hari ini kami mau menikmati sakramen perjamuan kudus, yaitu menerima tubuh-Mu dan darah-Mu dalam bentuk roti dan anggur. Kuduskan kami, supaya kami bisa bersatu dengan tubuh
dan Roh-Mu di dalam perjamuan kudus ini, dan kami sungguh-sungguh boleh mengalami Kristus secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, pada malam waktu Yesus diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus yang boleh kami lakukan pada pagi hari ini. Tuhan, ingatkan kami untuk memberitakan penderitaan dan kematian-Mu pada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Biar sungguh-sungguh mereka boleh dijamah oleh Tuhan. Karena itulah maksud kami melakukan perjamuan kudus, mengingatkan kami untuk memberitakan Injil. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sambil tetap berdiri, mari kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Sebagaimana gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sambil tetap berdiri, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saudara, ingat, bangunlah imanmu di dalam membaca merenungkan firman, dan praktekkanlah imanmu di dalam kasih dan kerendahan hati. Tuhan akan memberkati kehidupanmu walaupun hidupmu melewati pandemi dan masalah yang sulit, karena Tuhan akan berjalan di depanmu. Saudara, mari arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Silakan duduk saudara. Sebelum mengakhiri ibadah perjamuan kudus, perkenankanlah saya mewakili hamba Tuhan dan diaken GJKI Sunter mengucapkan selamat ulang tahun pada Lina Wijaya tanggal 30 September. Selamat ulang tahun Lina, Tuhan memberkati.
Mari saudara, kita dukung doa saudari kita yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan, kami semua membawa anakmu Linda Wijaya di pertambahan usia 1 tahun. Dan kami percaya Tuhan memberikan kesehatan, memberikan masa depan yang cerah untuk Lina. Apapun yang dicita-citakan, jikalau sesuai dengan firman-Mu, Tuhan pasti akan membukakan jalan. Tuhan tolong dia masa depannya. Tuhan pimpin pekerjaan dan pelayannya. Dan kami percaya Lina akan menjadi garam dan terang untuk orang-orang di sekelilingnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih saudara, untuk saudara yang sudah dengan sabar mengikuti ibadah perjamuan kudus GJKI Sunter. Sebelum berpisah, kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat dilakukan di rumah Anda masing-masing bersama keluarga Anda. Pokok doa syafaat yang pertama, kita akan berdoa untuk tema tahun 2021, saudara. Karena setiap awal bulan kita selalu doakan supaya kita berfokus kepada visi, yaitu memberitakan Injil dan bersaksi. Yang kedua, berfokus kepada keluarga supaya kita memenangkan keluarga kita yang belum percaya. Dan kita harus wujudkan dalam setiap kegiatan secara pribadi dan komisi di gereja GJKI Sunter. Yang kedua, kita berdoa untuk bangsa dan negara, Presiden Jokowi dan menteri-menterinya di dalam mengatasi dan memimpin negara ini keluar dari krisis ekonomi, krisis COVID, krisis keamanan, dan lain sebagainya. Juga tolong didoakan persiapan baptisan 5 orang bulan Oktober nanti. Kiranya Tuhan mempersiapkan calon baptisan ini. Juga kita berdoa untuk GJKI Nasional, GJKI Agape, dan GJKI Sunter. Setiap pergerakan hamba-hamba Tuhan, diaken, dan jemaat, biar kita menyerahkan kepada Tuhan, khususnya mereka yang membutuhkan pertolongan. Saudara, setiap hari Senin dan Jumat, GJKI Sunter mengadakan menara doa pada pukul 18 WIB. Saudara, tujuan menara doa ini adalah memenangkan banyak jiwa lewat pintu kesembuhan dan pintu pemulihan. Saudara boleh berpartisipasi dengan mengikuti dan mengajak kawan-kawan yang mungkin butuh pertolongan. Saya percaya karena ada banyak kuasa di dalam menara doa. Setelah itu, kita akan sharing kelompok. Sharing kelompok dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, bagaimana timbul kasih dari sang perwira tersebut kepada pembantunya orang Yahudi? Yang kedua, bagaimana timbul iman sang perwira kepada Yesus? Yang ketiga, apa respon Yesus terhadap sang perwira tersebut? Terima kasih saudara yang sudah mengikuti ibadah perjamuan kudus GJKI Sunter sampai selesai. Di penghujung kebaktian ini saya mau ingatkan, kekristenan bukan hanya mendengar dan mengerti firman. Kekristenan harusnya mendengar, mengerti, dan melakukan firman-Nya. Dan saudara akan dibawa ke next level oleh Tuhan Yesus menjadi alatnya. Tuhan memberkati. Shalom.